Oke, shalom, selamat pagi, siang, dan juga sore. Dan selamat datang kembali di podcast The Chap, satu cerita banyak makna. Oke, teman-teman sekalian, pada episode kali ini setelah kemarin kita sudah mengenal Kabinet Genesis dan juga apa yang ingin dibawakan oleh Kabinet Genesis tahun ini, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama salah satu anggota PMK-nya langsung nih. Tapi anggota PMK ini bukan anggota PMK biasa, tapi dia adalah seorang anggota PMK yang juga merupakan seorang project officer dari salah satu mega proker yang ada di FH Unpad. Kira-kira siapa? Langsung aja kita sambut sama-sama. Ada Kevin Pandia, anggota PMK FH Unpad angkatan 2022, yang sekaligus menjabat sebagai project officer dari kolaborasi 2024. Oke, selamat pagi Kevin. Pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa ya, kita. Luar Selalu biasa. Semangat sekali Selalu pagi semangat. ini kayaknya. Yes, betul. Kevin, kira-kira menjadi seorang PO Kolab nih. Wah, Iya. luar biasa kehormatan ya kita bisa mengundang PO Kolab yang Gitu-gitu sibuk aja. di sini ya. Enggak, gitu-gitu aja. Enggak apa-apa ya, Vin? Diambil waktunya sebentar ya. Aman. Oke, seorang project officer kolaborasi nih, Vin. Gimana sih rasanya, Vin? Jadi PO Kolab, apalagi kebetulan PO Kolabnya puji Tuhan tahun ini Tuhan kasih kesempatan boleh menjadi boleh merupakan salah satu anggota PMK beragama Kristen setelah terakhir tahun berapa? 2019. 2019, Bang Moti namanya. Bang Moti. Sekarang 2019 ke 2024 berarti. Wah, 5 tahun ya. tahun. Iya. Kira-kira gimana tuh, Vin, perasaannya? Jujur sebenarnya biasa aja sih. Oh iya, biasa aja. Karena biasa aja. Baru kali ini ya, jadi Iya. PO Kolab biasa aja ya. Biasa aja. Maksudnya biasa tuh dalam artian kalau kita bicara spesifik PO Kolab dan juga Kristen. Iya. Sebenarnya biasa aja. Oke. Tapi kalau mengingatnya lagi, oh ya juga ya, jarang juga ya ternyata. Iya. 5 tahun terakhir baru ada lagi gitu. Jadi sebenarnya overall biasa aja sih sebetulnya. Biasa aja ya. Berarti sebenarnya selama ini baik apa maksudnya kayak ya sebenarnya speaking sebagai pemimpin yang Kristen dan enggak, sebenarnya nggak ada perbedaannya juga ya di FH ini berarti ya. Kalau spesifik konteksnya adalah pemimpin dan Kristen, kalau mau di atas kertas ya, sebenarnya bukan suatu hal yang harus kita lihat juga sih sebetulnya, karena suka ada hal-hal yang dalam tanda kutip nggak kita inginkan terjadi kalau kita melihat pemimpin itu pakai dalam tanda kutip latar belakang agama. Jadi kalau gue rasa ya udahlah, nggak usah kita terlalu perhatikan banget sih konteks itunya. Kayak gitu sih. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, Vin, ini boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit baik soal kolab, bener juga. Iya kan? Baik soal kolab dan lain-lain nggak apa-apa ya kita ulik-ulik dikit, meskipun kolabnya belum mulai nggak apa-apa nih, Vin. Nggak apa-apa. Oke, boleh ya. Biar pada tahu nih teman-teman. Mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu nih, Vin. Menjadi PO Kolab itu kan suatu panggilan yang nggak main-main tuh. Betul. Karena acaranya lumayan lama nih kayaknya. Betul. Kira-kira dari Kevin sendiri, dari lo sendiri nih, apa sih yang mendasari keinginan lo, panggilan lo untuk jadi PO kolaborasi? Ini sebenarnya balik ke root sih, dan itu konteks spesifik tentang kenapa ini. Kalau gue ingat-ingat balik lagi ke setahun yang lalu lah kurang lebih gambarannya. Jadi memang ketika gue masuk FH Unpad itu awal-awal tuh gue cukup berkecimpung di ranah-ranah yang berhubungan tuh dengan kaderisasi lah kebetulan dari awal. Nah dari situ ada hal-hal di FH Unpad ini dalam spesifik lingkup pengkaderan itu yang gue rasa ini ada sesuatu yang belum beres nih. Ada sesuatu yang belum beres. Nah dari beberapa hal yang gue lihat tersebut di dalam lingkup kaderisasi, gue merasa gue tuh tahu apa yang harus dikerjain dari kaderisasi, specifically di kolab ya. Karena kolab ini kan bisa dibilang sebenarnya adalah suatu program dalam tanda kutip ya. Kalau di FH Unpad itu akan mempengaruhi ini FH tuh bakal kayak gimana. Nah itu yang pertama. Jadi ke-identify lah masalahnya apa. Nah kedua ini sebenarnya alasan pribadi.
gue sebenarnya pas dari kecil ya sampai SMA itu nggak pernah organisasi coy. Oh iya. Sebenarnya nggak pernah organisasi. Oh berarti pertama di FH justru. Iya, sebenarnya pertama kali banget. Karena dulu tuh gue selalu mindsetnya kayak ngapain sih organisasi? Ya, oke. Kayak lu jadi babu organisasi kayak ngapain sih? Mindset awal ya. Awalnya guys. Okay. Nah, masuklah iPhone 4 kan. Ibarat kebetulan gue juga punya abang kan. Nah, dia juga alumni iPhone 4 lah. Siapa tuh? Spill dikit. Gak usah lah, itulah. Oh, nanti cari tahu sendiri ya, teman-teman. Itulah. Nah, oke. Dia ngajarin gue kalau misalkan lu ngomongnya kau, Batak kan. Siap. Kalau kau tahu masalah, terus kau tahu harus ngapain, tapi kau ngambil action, ya nggak ada artinya. Ngapain? Gak usah ngomong gede di belakang gitu. Berangkat dari dua hal itu sebetulnya. Jadi kayak ada hal-hal yang dalam bisa dibilang inner ego juga sih sebetulnya, yang akhirnya kayak pengen buktiin, oh gue bisa cuy. Gue tuh bisa nih. Jadi PO Collab. Walaupun kan PO Collab mungkin dipandangnya kayak suatu hal yang kayak wah susah banget. Oh my god, gitu-gitulah. Cuman ya, puji Tuhannya dengannya effort, niat, mau riset, mau ngulik juga dengan teman-teman yang luar biasa. Ini salah satu orangnya juga akhirnya ya puji Tuhan kemarin FPT diterima di PO Collab. Oke, gitu dengan sih. Salah satu nilai tertinggi tuh dengar katanya. Tertinggi sih. Waduh. Luar biasa ya, ternyata berarti alasannya itu sebenarnya pertama karena udah ke-identify dari pengalaman mungkin ngelihat langsung ya waktu awal masuk kira-kira ini yang bisa dibenerin gitu. Terus yang kedua memang karena apa ya, kayak gerah aja ya mau action gitu ya. Oke, tuh tujuan kenapa sih seorang PO Collab kita ini mau naik gitu teman-teman ternyata. Nah Vin, tadi menarik dimana lo sempet bilang kalau salah satu tujuan lo untuk naik jadi PO Collab itu kan karena lo udah identify dari awal kayaknya ini bisa diginiin, kayaknya ini bisa diimprove. Nah, boleh gak sih sedikit di-spill aja kira-kira di kolaborasi tahun ini tuh apa sih yang beda? Collab lu sama collab lain apa sih yang beda? Vin, apa inovasi-inovasinya? Dikit-dikit aja di-spill. Dikit aja ya? Iya, boleh. Ada beberapa sebetulnya. Oke. Karena di hal-hal yang baru ini tuh ada yang sifatnya pemantapan, ada yang sifatnya memang menggantikan dari yang sebelumnya. Ada yang kayak gitu. Berarti perubahannya lumayan ya ini ya? Kalau ada yang menggantikan? Bisa dibilang lumayan, sangat lumayan, besar lah. Oke, coba diceritakan dikit aja. Mungkin salah satu, kalau misalkan teman-teman yang nonton tahu, di kolaborasi kan ada pengawas ya? Yes. Ada pengawas kan? Kalau dulu mungkin kalau ada abang-abang alumni yang nonton, dulu kan ada Komdis. Kalau sekarang jadi pengawas namanya kan. Nah jadi pengawas itu intinya di tahun itu mereka punya penilaian untuk sikap. Nah kenapa? Karena basically kan kalau kita mengambil rootsnya dulu itu di F4 itu kan ada mapak. Mapak ini masih pakai kekerasan nih, masih pakai fisik. Nah sampai singkat cerita ada suatu kejadian dihapuskanlah fisik itu dari F4. Dari namanya mapak berubah jadi PMBFH dulu, baru akhirnya jadi kolaborasi. Kolaborasi pun itu dulu pertama kali dibentuk, premisnya adalah ospek itu menyenangkan bagi mahasiswa, ya kan? Nah, cuman kalau mau berkaca ke beberapa tahun terakhir, terutama angkatan sekarang 22, 23 sama 21 juga mungkin sampai sejauh mana sih fun yang bisa diberikan oleh Collab, tapi secara etika, moral dan sikap itu tidak lost. Gitu, karena mungkin baik dari kita yang ada di sini maupun siapapun yang nonton merasakan anak-anak zaman sekarang tuh lebih keras kepala, lebih nggak ada kesopan santunannya gitu-gitu. Bahkan kalau mau dari fakta lapang yang nyata, ada mahasiswa baru angkatan 2-3 tahun lalu di F4 itu ngomong, ngapain gue respect sama lu abang-abang kakak, toh nilai gue sikap gue nggak dinilai. Ada ya? Ada kayak gitu. Nah, cuma kan nggak mungkin kita dengan cara yang represif pakai kekerasan toh. Karena kita ada peraturan mahasiswanya tuh yang mengatur selama proses ospek nggak boleh ada kekerasan fisik maupun verbal. Apa cara yang bisa kita lakukan? Ya salah satunya adalah dibikin penilaian sikap. Gitu, berarti itu dimasukin ke pengawas. Betul, kayak gitu. Terus ada juga, ini mungkin yang bersinggungan juga sama PMK lah ya. Jadi dulu lu negeri nggak? SMP SMA nya? Yes, negeri. Ada rockers nggak? Ada rockers nggak? Semuanya ada. Tapi ada ini nggak? Ada yang Hindu nggak? Teman-teman yang Hindu mungkin. Ada yang Buddha nggak? Kalau Buddha jarang. Ada. Hindu ada.
Coba ingat lagi pas kita mahasiswa baru, teman-teman kita deh yang Kristen nih kalau nggak, atau nggak yang kemarin Buddha atau yang Hindu, diwadahin nggak buat mereka berkomun gitu, ketika ospek? Belum sih. Aku sih belum sih. Jadi di Kolam Tahun itu ada satu hal yang ingin kami bawakan. Setiap waktunya untuk isoma, di setiap istirahat itu semua agama yang ada nantinya itu ada wadahnya. Jadi misalkan kayak yang teman-teman Muslim mereka bisa sholat di musola. Iya, kemarin kan sholat. Benar, yang Kristen yang sama Katolik juga digabung, mungkin nanti ada bikin kayak persekutuan Rabunya gitu, bikin ibadah kecilnya. Habis itu yang Hindu, kita juga udah kontak-kontakan sama keluarga mahasiswa Hindu di Unpad, mereka mau untuk bantu untuk bikin wadahin. Yang Buddha juga udah kontak-kontakan dan mereka mau wadahin juga. Jadi intinya ya udah, silahkan kalian tuh ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip punya background sama lo, karena itu menurut gue satu hal yang sebenarnya penting loh. Hal kecil, karena apalagi kita masih baru kan, kita nggak ngerti apa-apa. Setidaknya kita perlu wadah awal untuk lo saudara gue. Kayak gitu tuh. Benar. Karena gue rasa tuh suatu hal yang penting sih. That's why ya semoga nantinya ketika di collab itu ada, bisa jadi buah yang baik lah ke depannya. Benar-benar ngasih kesan pertamanya juga hangat banget ya berarti dari Eva. Betul. Oke, luar biasa Kevin. Ada lagi? Itu dulu aja katanya. Berarti nanti seiring berjalannya waktu akan kelihatan sendiri ya. Tungguin aja. Oke, tungguin aja tuh teman-teman. Oke, Kevin dengan inovasi-inovasi yang luar biasa itu berarti kan semuanya udah melalui proses evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun lalu ya, berarti ya. Betul. Dengan tadi juga sebenarnya semuanya berdasar sih inovasinya tadi, yang soal sikap, yang soal wadah untuk teman-teman ibadah juga itu luar biasa sih. Teman-teman boleh di notes juga tuh, siapa tahu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini bisa jadi salah satu inovasi yang baik nih. Idenya juga dimunculin dari kolaborasi. Luar biasa Kevin, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, Vin, selama persiapan itu kan bisa dibilang ngubah banyak hal, itu kan nggak gampang ya Vin ya. Betul. Kan pasti banyak banget gak sih suka dukanya, meskipun sekarang bisa dibilang kolaborasi belum berjalan, masih proses persiapan dan lain-lain, tapi panitia kan udah ada ya, udah aman, udah tinggal execute lah ya istilahnya. Exactly. Tapi udah mulai berasa gak sih Vin suka dukanya sebenarnya selama ini megang kolaborasi itu gimana Vin? Mungkin dukanya dulu kali ya. Boleh. Karena hal negatif lebih gampang. Gitu. Benar. Dukanya, yang pertama pasti ini sih pikiran ya. Karena kebetulan gue juga tahun ini memang bisa dibilang all in kolaborasi, nggak ngapa-ngapain lagi. Kecuali kuliah lah. Oh ya pasti. Sama ada ikut lomba dikit. Ikut lomba dikit. Nah, kenapa gue bilang duka? Tapi ini sebenarnya duka-duka yang dinikmatin juga sih, dalam artian kayak gini. Gak menutup kemungkinan, misalkan gue lagi BAB, itu gue pasti mikirin olah kerjaan. Kayak saking gitu. Benar-benar. Iya. Atau kayak lagi makan sendiri, itu mikirin kolab. Tapi maksudnya gini, hal-hal yang gue pikirin ini sebetulnya memang untuk kepentingan kolab itu sendiri, which is itu dimana keinginan gue. Tapi at the same time karena gue mikir, wah gue kayak kekunci juga ya, kayak mikir kolab mulu ya, kayak gitu. Ya makanya gue bilang itu kayak duka-duka yang sebenarnya tuh dinikmatin juga akhir-akhirnya ujung-ujungnya. Itu satu. Kedua mungkin dari segi energi juga sih faktor. Karena energi itu lebih spesifik ke arah karena harus ngobrol sama banyak orang, harus tektokan sana sini, satu eval lah kasarnya. Update harus tahu gitu-gitu. Tapi ya itu harus dinikmatin aja lah. Itu dukanya lah paling kurang lebih. Kalau sukanya apa ya? Banyak temen sih. Banyak temen ya jadinya. Seru aja sih. Jadi banyak temen main, terus seru aja gitu, kayak ada suatu proyekan yang bisa dikerjain sama-sama bareng-bareng temen. Itu sih sebenarnya mostly yang paling jadi suka ya. Ya paling nantinya akan jadi suka yang lebih lagi kalau semua hal yang udah kita bikin bareng-bareng, udah kita plan bareng-bareng bisa nyata, jadi kenyataan itu ya udah paling the best lah. Yes, I see. Berarti by time juga nanti masih banyak ya suka-sukanya sebenarnya yang Kevin sendiri pasti lo yakin bakal lo rasain juga ya. Pasti. Yang penting effort. Yes, benar. Yang penting effortnya seimbang ya, betul, buat target. Dan bersyukur. Itu dia. Yes, betul banget. Ada amin, saudara-saudara.
Oke, Vin, tadi kan duka-dukanya, wah ternyata seorang PO Kolab tuh mikirin kolab di mana-mana ya. Iya. Sampai bisa bilang sebenarnya itu bukan duka-duka amat ya, kalau lo ngelihatnya sih, juga ya bener sebenarnya. Tapi luar biasa gimana sebenarnya dalam duka cita ini, lo masih melihat itu sebagai sesuatu yang bisa lo nikmati. Iya. Sebenarnya itu adalah salah satu hal yang extraordinary juga loh yang bisa Iya. dimiliki oleh seorang pemimpin. Kira-kira kalau dalam lingkup bicara soal Kristiani, untuk punya kekuatan kayak gitu, lo tuh punya pegangan-pegangan gak sih, Vin? Ada misalnya kayak ada tokoh Kristen kah yang menginspirasi lo, atau ada ayat kah untuk mendasari kekuatan lo ini, atau gimana, Vin? Boleh share? Oh, ini tokoh ada, BTW. Boleh. Tokoh sama ayat ada. Boleh. Ayat dulu kali ya. Nah, jadi ini sebenarnya lucu sih. Gue bisa nemu ayat ini. Jadi waktu itu lagi scroll Reels. Oke. Di Reels. Ada satu video Reels itu ngasih cuplikan dari salah satu anime yang gue tonton. Gue wibu, iya. Silakan hina gue bawa. Iya. Jadi intinya di video Reels itu kayak ada karakternya namanya Gojo Satoru. Kalian pasti tahu itu anime apaan? Ya, nanti muncul di sini. Iya gitu. Iya. Gojo Satoru. Jadi di video itu scene-nya tuh kayak lagi si karakter ini itu lagi ngebantai-bantai monster gitu kan. Oke. Nah, terus di atas itu ada tulisan me after reading Corinthians 10 ayat 13. Apa tuh? Gua nggak tahu exactly Iya, gua nggak tahu apa-apa, exactly, tapi apa-apa. intinya nggak ada hal di dunia ini yang tantangan itu yang nggak bisa conquer gitu, yang Yes. harus lu bantai. Karena pasti Tuhan itu ngasih tantangan yang sesuai dengan kapasitas lu. Yes. Kalau lu ngerasa susah itu mindset aja. Sebenarnya ada Tuhan yang backup cuy. Itu aja. Amin. Luar biasa. Itu tadi ayat pegangannya berarti ya? Ayat, ya. Itu dari gua mau FPT tuh. Oh iya, Itu justru tuh. dari YFPT. Gua nonton terus, wah gua pokoknya hebat gini, gua hebat gini. Yes, jadi mindset, berbeda Mindset. jadi mindset ya ayat Mindset, ini. mindset. Kayak luar biasa, Kevin. Kalau tadi tokoh, Wah, ini tokoh sebenarnya bisa multitafsir sih. Cuman iya. jujur ya, tokoh yang gue suka Basuki Cahayapurnama cuy. oh oke, Aku. Aku. oke. Kenapa tuh? Sedikit aja briefnya. Sesimpel berani ngelawan hal-hal yang sebenarnya udah nggak beres dan berani speak up dan ngambil action. Nah itu Yes, take ngambil action. action, ya. Itu yang paling penting. Oke. Itu sih. Oke, luar biasa Kevin. Berarti wah, kekuatannya bisa juga tuh teman-teman jadi referensi untuk ayat pegangan. Tapi itu vanilinya ketemunya di IG Reels. Iya di IG Reels. dan lewat anime. Iya, pakai itu visualisasinya pakai anime. Oke, berarti itu sebenarnya mungkin salah satu cara Tuhan nggak sih? Iya, benar. Menguatkan lo pakai cara-cara yang justru Tuhan tahu lo bakal buka, Iya. lo bakal nonton. Kawan ini suka nih anime nih. Iya nih. Suka kawan ini. Jadi gitu. dikasih lah ayat lewat anime Betul, ya. betul. Tuh teman-teman harus lebih aware lagi nih dengan siapa tahu Tuhan mau ngasih kekuatan buat kita, ngasih peringatan, reminder buat kita, tapi lewat cara-cara yang kita suka. Iya, benar. Contohnya Abang Kevin ini lewat anime coba kekuatannya dia. Oke, Vin. Nanti bicara soal kolaborasi kan pastinya akan mengundang maba-maba gemes. Nggak gemes semua sih. Waduh, Nggak gemes bercanda semua. ya. Oke, intinya bakal mengundang para maba-maba yang istilahnya baru mengenal EVA Unpad. Salah satunya pastinya baru mengenal PMK itu apa. pasti, Karena kan pasti. pasti nggak semua tahu dong kalau Betul. ternyata di kuliah itu ada loh komunitas Kristen. Betul. Karena jujur gue pribadi nggak tahu dulu awal Oh, masuk. oke. Gue baru tahu tuh salah satu di kolaborasi. Gitu. Nah, kira-kira menurut lo pribadi nih dari kegiatan-kegiatan PMK nih atau ya kegiatan PMK dulu deh. Kira-kira kalau lo nanti jadi PO Kolab kan dikenal sama maba-maba. So ada yang nanya nih ke lo, Bang Kevin. Kan aku Kristen nih, Bang. Kira-kira di sini kan ada PMK katanya buat anak-anak Ya. Kristen. Harus ikut kegiatan apa sih, Bang, yang seru? Coba kira-kira dari lo sendiri mau rekomendasiinnya apa tuh, Vin? Oh udah pasti ini sih apa HKB sih. Oh, HKB. Hari keluarga besar. Hari keluarga besar. Kenapa tuh? Karena gini nih, ini visual gambaran gue ya. Iya. HKB udah versi paling topnya lah. Sebenarnya gue juga akan merekomendasikan kayak Person Rabu gitu-gitu lah. Iya. Nah, cuma HKB itu di kepala gue ya,
Itu kayak lu lagi di gereja sama teman-teman lu, yang dulu teman-teman lu gereja lu dari kecil, yang dulu kerja tuh berantem di gereja, pulang-pulang nangis ke mama. Terus sekarang udah gede, terus lu kayak nge-flashback lu sama teman-teman gereja, terus lu ngumpul main-main aja, ngumpul kayak gitu. Makanya kayak HKB itu buat gue tuh kayak rumah aja, dalam artian kayak gue di Jakarta kan gereja juga ya, dan teman-teman gue yang dari dulu gitu. Terus kayak kok ke gereja ketemu teman-teman yang Kristen juga kayak gimana kau? Gitu-gitulah. Itu jadi buat ngumpul-ngumpul. Kuliah. Yes, betul. Dan itu kan jadi first impression juga. HKB itu kan jadi wedding-nya juga kan. Yes, benar, itu benar. seru-seruan. WD salah satu rangkaian kolaborasi juga tuh kalau boleh tahu. Terkait juga tuh berarti. Iya, nanti ada itu di tengah kolaborasi benar-benar. Oke. Berarti HKB ya HKB paling sih, utama. paling mantep itu. Oke. HKB tuh berarti jangan lupa ya buat yang misalnya belum tahu HKB itu apa, boleh di stalk lagi di Instagram PMK atau nantikan update-update-nya soal HKB itu apa, teman-teman. Oke. Nah, tadi udah bicara soal HKB dan juga ya kurang lebih gambaran-gambaran dari PMK yang pengen lo kenalin nih, Vin, ke maba-maba nanti. Pastinya untuk merealisasikan itu lo punya ekspektasi atau pesan tertentu dong buat anak-anak PMK, karena kan pasti nanti kita juga yang akan menyambut maba-maba yang lo arahkan untuk kita kesini. Kira-kira kalau boleh tahu nih Vin, apa sih pesan atau ekspektasi lo buat PMK khususnya Kabinet Genesis tahun ini? Mungkin boleh biar teman-teman pengurus juga bisa nonton nih di sini. Oke. Buat Kabinet Genesis. Dan sebenarnya menurut gue untuk kabinet ke depan kapanpun sih menurut gue ya. Boleh. Ingat bahwa PMK ini adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen, di mana itu rumah buat kita yang beragama Kristen, dan yang paling utama itu adalah persekutuannya sebetulnya. Mau kita bicara A sampai Z, kalau tidak ada yang bersekutu apa artinya? Jadi siapkanlah rumah yang terbaik buat teman-teman nanti ke depannya yang beragama Kristen, supaya mereka tuh merasa di welcome dan mereka tuh tahu bahwa oh ada loh saudara gue di sini. Kayak gitu sih, intinya itu aja. Oke, teman-teman pengurus jangan lupa dicatat apa kata-kata Kevin tadi tuh, biar jadi pegangan kita juga untuk nantinya menyambut mahasiswa baru. Oke, Vin, mungkin sesi tanya-tanya jawab kita udah selesai. Sebelumnya terima kasih banyak juga. Udah. Tapi sekarang kita mau kasih kesempatan nih, kalau misalnya lo mau nyampe closing statement atau apapun itu yang lo mau sampaikan buat seluruh anggota PMK, bukan sama pengurus doang, seluruh anggota PMK ataupun nanti mahasiswa baru kalau ada yang nonton, silakan boleh disampaikan nih Vin, closing statementnya. Oke, untuk seluruh anggota PMK FH4 atau selain dari FH mungkin nggak ada yang nonton. Siapa tahu ada yang nonton. Ingat, Tuhan ada selalu di sisi lu kan. Asik. Ada di sini Tuhan. Mungkin dia di situ, mungkin dia di sana. Oke. Atau dia di mana-mana. Yang jelas ada. Dan itu ada. Kalau kalian lagi pusing kenapa, doa men, chill. Terus jadi orang berani untuk mencapai apapun, karena bisa cuy sebenarnya. Cuma lo mindset aja gitu. 1 Korintus 10:13. Oke, terima kasih banyak Kevin untuk waktunya di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Pagi. Kita udah berbicara banyak banget, gak hanya tentang kolaborasi tapi juga bagaimana kekuatannya Kevin tadi. Dia udah sharing-sharing. Diharapkan buat teman-teman yang nonton, pastinya ini bisa menjadi inspirasi baru juga untuk teman-teman dalam menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa. Apalagi ini loh, seorang project officer mega prokernya FH, tapi bisa juga nih menanamkan nilai-nilai Kristen di dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran juga dari pengalaman-pengalamannya Kevin. Dan juga sama-sama kita doakan buat Kevin sendiri, selamat dan semangat mengerjakan amanahnya menjadi PO kolaborasi. Semoga lancar, semoga sukses, dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton untuk selalu dukung kolaborasi nantinya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu dulu episode dari kita dari The Champ kali ini. Mungkin kedepannya masih akan banyak nih obrolan-obrolan dengan tokoh-tokoh lainnya
yang nanti akan kita tayangkan dalam episode-episode selanjutnya. Karena itu jangan lupa untuk terus nantikan kegiatan-kegiatan PMK di Instagram PMK F4 maupun update dari bidang Medfokom. Oke, sekian semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Shalom.